Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin beserta jajaran, Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Ikhwanul Muslimin yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali menyebut puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperpanjang kehidupan kita di atas dunia ini. Alhamdulillah atau insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita istirahat di rumah sakit. Ya, maka kita masih bisa datang ke masjid, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah lipat gandakan pahala salat subuh kita tadi. Dan sekarang kita insya Allah akan lanjutkan dengan mentadaburi kitabnya Al-Quran Al-Karim. Kemudian salawat dan salam kita doakan selalu untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk seluruh keluarga dan sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali tadabbur Al-Quran yang sudah rutin kita lakukan, mentadaburi surat-surat yang terdapat di dalam juz ke-30 atau juz Amma. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah akan memasuki tadabbur dari surah Al-Balad. Ya, Bu? Surah Al-Balad lagi ya. Kemarin terakhir kita sudah membahas surah Al-Fajr. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada tadabbur surah Al-Balad ini, kita sedikit berkenalan dulu dengan profil surah Al-Balad. Surah Al-Balad merupakan surat yang berada di urutan ke-90 dalam Al-Quranul Karim dan merupakan salah satu surat Makkiyah, surat yang turun dalam periode dakwah Nabi di Makkah, dan jumlah ayatnya sebanyak 20 ayat. Nama lain daripada surah Al-Balad ini disebut juga dengan surah La Uqsimu Bihazal Balad. Itu seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumlah kalimat dalam surah Al-Balad ini terdapat 82 kalimat. Adapun hurufnya sebanyak 335 huruf dan termasuk surat yang tidak terdapat sujud sajadah di dalamnya. Dia diturunkan setelah surat Qaf dan sebelum surat At-Tariq atau urutan ke-35 dari penurunan surat-surat Al-Quran Al-Karim. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu sedikit profil tentang surah Al-Balad. Sekarang kita masuk kepada mentadaburi surah Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara letterlek menurut terjemahan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, maka artinya seperti ini Bapak dan Ibu. La uqsimu. La artinya tidak. Uqsimu, aku bersumpah. Jadi kata Allah, aku tidak bersumpah. Bihadzal balad, dengan negeri ini. Jadi kalau kita terjemahkan begitu saja, maka artinya berarti aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Padahal kalau kita teliti arti yang sebenarnya itu justru Allah bersumpah dengan negeri. Tapi kenapa ada la di awal? Nah, menurut para ulama tafsir, huruf la di sini bisa kita jelaskan maksudnya. Yang pertama, la itu kembali kepada
sikap, tindakan atau perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada kota Makkah. Di mana kota Makkah itu sejak dulu sudah disucikan oleh Allah. Sejak zaman Nabi Adam telah dibangun Ka'bah di sana oleh Nabi Adam, yang kemudian didirikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Jadi kota Makkah itu sudah suci sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi Adam telah disucikan oleh Allah. Nah, tapi ketika orang-orang kafir Quraisy, ya, yang memang mereka hidup di zaman yang cukup panjang wahyu itu terputus, sejak zaman Nabi Isa menuju Nabi Muhammad itu kan beratus tahun lamanya tidak ada Allah mengutus Nabi dan Rasul. Meskipun syariat Nabi Isa dari sisi aspek tauhidnya itu terus berlaku. Jadi tidak ada pula alasan bagi orang kafir Quraisy untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Ya, tapi baiklah, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak bisa mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus kepada mereka seorang Rasul. Maka ya utus Rasul kepada bangsa Makkah, kaum Quraisy, yang sebelum Nabi datang mereka menyembah berhala, mereka melakukan tawaf di sekitar Ka'bah yang sudah ada juga pada sebelum Nabi lahir. Mereka tawaf di sana sambil melakukan perbuatan maksiat, berputar mengelilingi Ka'bah tanpa berbusana, bertelanjang, berjoget-joget, ya, menyebut kalimat-kalimat kekafiran dan seterusnya, dan perbuatan-perbuatan lain yang mereka lakukan di kota Makkah yang suci itu, seperti menikahi istri ayahnya, ya. Ada wanita yang bisa menikah dengan 7 laki-laki sekaligus, ya. Ada orang yang menggabungkan menikah dengan 2 saudara, dia nikahi kakaknya, dia nikahi pula adiknya. Banyak yang memakan riba, bahkan di antara mereka banyak yang membunuh anak-anak gadisnya anak-anak perempuannya ketika terlahir. Maka negeri Makkah yang begitu suci itu telah menjadi ternoda, sehingga mereka menganggap negeri ini bukanlah negeri suci lagi. Makanya Allah katakan, tidaklah seperti itu, kata Allah. Tidak demikian adanya. Lalu Allah bersumpah, uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, itu yang pertama, Bapak dan Ibu, sehingga kita tidak bingung, ya, karena kalau kita terjemahkan huruf per huruf, memang artinya tidak. Aku bersumpah, atau aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Yang kedua, ada juga yang mengatakan la itu, la yang dalam artian memang tidak. Ya, jadi artinya memang la uqsimu bihadzal balad, aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Apa maksudnya kalau begitu? Maksudnya adalah justru sebaliknya. Ya, kalau ada seseorang ingin mengatakan, saya tidak harus mengatakan kepada engkau tentang bagaimana seharusnya kita berlaku kepada orang tua. Itu apa maknanya, Bapak dan Ibu? Maknanya apa? Artinya dia sudah tahu. Artinya saya justru ingin mengingatkan engkau untuk berbuat baik kepada orang tua. Akan begitu maksudnya. Hendaklah para luar bawa jalihan ke apa, ke ibu, atau ke adik tentang ikodoh. Nah, berarti kan justru sebaliknya kita ingin mengatakan kepada dia, tolonglah perhatikan apa yang ingin saya sampaikan. Nah, begitu pula dengan ayat ini, la uqsimu bihadzal balad, tidak perlu aku bersumpah tentang keutamaan negeri ini, kata Allah. Karena negeri ini memang negeri yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, la itu menurut sebagian ulama tidak ada artinya, karena dia hanya la sifat, la ziyadah. Tapi ada juga yang mengatakan la itu justru berarti sungguh-sungguh, sehingga diartikan la uqsimu bihadzal balad, sungguh betul-betul aku bersumpah dengan negeri ini. Nah, ini 3 cara memahami ayat yang pertama ini, Bapak dan Ibu, la uqsimu bihadzal balad. Intinya pemahaman daripada ayat ini, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya negeri al-balad di situ adalah negeri Makkah al-Mukarramah. Itu adalah negeri yang agung, diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Buktinya Allah sampai bersumpah
dengan keagungan negeri tersebut. Kita lihat di sini ada kalimat hadza. Hadza itu artinya ini. Ini itu untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau yang jauh kepada. Ini biasanya untuk menunjukkan yang dekat. Nah, kata para ulama tafsir, kalimat haza, huruf haza itu dipakai oleh Allah, itu juga menunjukkan bahwasanya Makkah itu sangat dekat posisinya dengan Allah. Allah sangat dekat dengan Makkah tersebut. Makanya orang kalau pergi ke Makkah, maka pasti dia lebih dekat dengan Allah. Dia lebih mudah merasakan kehadiran Allah di sana. Karena di situ ada rumahnya, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Yang kedua, ya karena dikatakan haza yang berarti dekat, negeri Makkah itu, tanah haram itu secara keseluruhan adalah negeri yang dekat dengan hati-hati orang yang beriman. Artinya, Bapak dan Ibu, bagi yang sudah pernah ke sana, baik umroh atau haji, begitu pulang apa yang terasa Bapak dan Ibu? Yang terasa segera ingin kembali, terbang kembali ke sana. Kan dia benar itu tuh Pak. Dan minggu yang lalu atau bulan yang lalu kita menyambut kedatangan jamaah kita yang berhaji. Ada yang hadir kemarin pulang haji. Nah, coba tanyakan dia beliau. Ya, itu juga yang dikatakan oleh, kebetulan saya punya kakak perempuan juga pulang haji bulan kemarin. Kata beliau, tidak tahu menganaku perasaanku rasul-rasul ingin tambang ke sinan saja. Hamba saja berarti kini tinggal di padang engkau Rasul. Padahal di sinilah anaknya, istrinya, suaminya, pekerjaannya ingin berlama-lama tinggal di Makkah. Karena memang dia adalah negeri yang diberkahi dan senantiasa ingin dikunjungi dan dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Baik, kemudian yang kedua kata Allah, wa anta hillun bihadzal balad. Sedangkan engkau Nabi Muhammad, anta itu kembali pada engkau itu artinya Nabi Muhammad, hillun bihadzal balad. Nah, yang perlu kita jelaskan kata-kata hillun ini Bapak dan Ibu. Hillun itu secara bahasa artinya boleh atau halal. Halal itu boleh ya, sesuatu yang dibolehkan. Tapi apa maksud daripada ayat ini? Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau halal di negeri ini, itu apa maksudnya? Nah, ada dua juga penjelasan para ulama. Yang pertama, kata Allah kalau disambungkan dengan ayat pertama, aku bersumpah dengan kemuliaan negeri, yaitu negeri Makkah ini, wa anta hillun bihadzal balad. Nah, hillun di sini diartikan dengan seseorang yang sedang dizalimi. Seseorang yang sedang apapun yang ingin dilakukan kepadanya boleh dilakukan. Mau dihina, dicaci maki, disakiti, dizalimi, boleh dilakukan kepadanya. Allah katakan Nabi Muhammad itu hillun, karena memang pada saat itu kondisi beliau sedang dalam keadaan apa saja yang mau dilakukan orang kafir itu berlaku kepada beliau. Difitnah, dicaci, dimaki, direndahkan, bahkan dizalimi secara fisik. Ya, maka itulah Allah katakan, aku tetap bersumpah dengan negeri ini, meskipun engkau kekasihku, orang yang sangat aku cintai, dalam keadaan terhina di negeri ini. Itu tidak mengurangi kemuliaan negeri ini. Karena ini hanya sesaat, nanti engkau akan kembali ke negeri ini dalam keadaan terhormat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ada yang mengartikan hillun di sini itu artinya halal. Halal justru kepada Nabi Muhammad itu untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Kalau tadi kebalikannya, halal bagi orang kafir Quraisy untuk melakukan apa saja kepada Nabi Muhammad. Nah, pendapat yang kedua sebaliknya, wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau nanti akan berada pada kondisi halal bagi engkau untuk melakukan apapun yang engkau kehendaki. Termasuk membunuh, ya, termasuk membunuh dan mengusir orang-orang Makkah ini. Kapan itu terjadi Bapak dan Ibu? Ya, yang biasanya kan kota Makkah itu kota haram, tak boleh membunuh, ya, jangankan manusia, membunuh binatang saja tidak boleh, membunuh burung tidak boleh, ya, apalagi membunuh. Tapi nanti kata Allah, wa anta hillun bihadzal balad, akan ada suatu saat engkau bebas boleh melakukan apa saja yang engkau ingin lakukan, termasuk diantaranya membunuh. Membunuh siapa?
membunuh orang-orang kafir Quraisy yang melawan, yang tidak mau masuk Islam, ya, yang mengangkat senjata ketika terjadi pembebasan kota Makkah di tahun berapa? Di tahun 9 Hijriah, 9 atau 10 Hijriah, setelah Nabi Muhammad memiliki kekuatan penuh, beliau membawa pasukan menuju kota Makkah. Akhirnya beliau berhasil menaklukkan Makkah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram selamat. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan selamat. Siapa yang berada di luar dari dua tempat itu, kalau tidak mau masuk Islam, tebas lehernya langsung. Bunuh, tebas lehernya siapapun, ya, kecuali anak-anak, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa anta hillun bihadzal balad. Engkau nanti akan dihalalkan kepada engkau sesuatu yang diharamkan di negeri. Ya, ini berarti janji Allah. Meskipun ayat ini kan terjadinya atau turunnya sebelum Nabi hijrah, jauh sebelum Nabi merasakan atau melakukan Fathu Makkah atau pembukaan kota Makkah. Jadi ini juga semacam ramalan atau janji dari Allah atau isyarat dari Allah bahwasanya beliau nanti akan menaklukkan kota Makkah ini dan akan menjadi penguasa di sana. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu, ayat ketiga, wa walidin wa ma walad. Allah kemudian juga bersumpah dengan bapak. Walidin itu artinya bapak, ayah. Wa ma walad, dan anak yang dia lahirkan. Nah, protes lagi ibu. Nama lain anakku ayah atau ibu? Ibu. Tapi kenapa Allah katakan di sini wa walidin wa ma walad, dan demi ayah dan apa yang dia lahirkan? Apa yang lain anak? Dan kenapa bapak yang disebut, tidak ibu? Ya, nah, yang pertama memang karena anak itu nasabnya kepada siapa? Kepada bapak. Ya, tidak ada nasab kepada ibu, ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam dan, ya, dalam tanda kutip, orang-orang yang terlahir di luar hubungan pernikahan yang sah. Itu memang nasabnya terpaksa dinisbahkan kepada ibunya, karena bapak yang, ya, dalam tanda kutip menghamili ibunya itu tidak melakukannya dalam status yang dihalalkan dalam agama, sehingga tidak layak atau tidak berhak dia mendapat nasab anaknya tersebut. Tapi secara umum anak itu dinasabkan kepada ayah, ya. Kemudian yang kedua, ayahlah, ya, ini menurut ilmuwan, ya, saya belum juga mempelajarinya secara eksplisit, yang menentukan jenis kelamin anak itu adalah ayah. Betul, ya. Jadi kalau laki-laki itu punya kromosom X dan Y, X dan Y, maka perempuan itu punya kromosom X dan X. Kalau bercampur kromosom X dan Y, yang Y itu kan dari ayah, maka lahirlah anak laki-laki. Tapi kalau kebetulan yang berjumpa itu kromosom X-nya ibu kan dua-duanya X, dengan X-nya ayah, maka lahirlah anak itu perempuan. Nah, ini subhanallah, ya, ini keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bersumpah di sini dengan ayah dan apa yang dia lahirkan. Nah, tentu kita tidak membiarkan sumpah ini berlalu begitu saja, Bapak dan Ibu. Sumpah ini mengandung makna, mengandung pesan bahwasanya, ya, betul ibu adalah orang yang melahirkan. Betul ibulah yang dikatakan dalam pepatah al-ummu madrasatul. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Idza aujadtaha atau idza a'dadtaha a'dadta sya'ban arifan. Kalau engkau bisa mempersiapkan seorang calon ibu yang baik, wanita-wanita yang baik, maka berarti engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang besar. Intinya ada pada ibu. Karena memang ibu yang sehari-hari di rumah, yang waktunya dominan mengajarkan, mendidik, mengarahkan anak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Akan tetapi kalau kita lihat ayat ini, wa walidin wa ma walad, ayat ini juga memberikan pesan kepada kita pentingnya peran ayah. Bahkan sebagian para pakar pendidikan mengatakan peran ayah jauh lebih penting.
bagi pembentukan karakter seorang anak dibanding ibu. Makanya kehadiran ayah mendidik anak, memberikan teladan kepada anak sejak mereka kecil itu sangatlah penting, ya, karena fungsi ayah di dalam pendidikan keluarga dan di dalam pandangan Islam itu adalah posisi yang sangat penting, posisi yang sangat besar dalam menentukan masa depan sang anak. Maka pesan kepada kita para ayah, ya, para bapak, untuk memberikan perhatian yang lebih lagi, memberikan porsi yang lebih lagi di dalam kita mengawal pertumbuhan, perkembangan, baik karakter, akhlak, sifat, begitu pula proses pendidikan mereka. Ini pesan dari Al-Quran kepada kita. Allah bersumpah dengan ayah, ya, posisi seorang ayah itu sangatlah penting. Bahkan kalau digandengkan, siapa yang memiliki doa yang lebih mustajab? Doa ayah atau doa ibu? Selama ini orang punya persepsi doa ibu yang mustajab. Ya, doa ibu iya mustajab. Tapi kalau ditanya yang lebih mustajab itu doa siapa? Yang lebih mustajab itu doa ayah dibanding doa ibu. Kenapa? Karena ayah itu pemimpin keluarga. Doa pemimpin itu tidak ditolak oleh Allah. Doa pemimpin itu terutama di saat-saat yang sangat krusial, di saat-saat yang sangat menentukan, doa pemimpin itu yang dijabah, didengarkan oleh Allah. Makanya ketika perang Badar terjadi, Bapak dan Ibu, ketika para sahabat semua tertidur lelap karena hujan turun, cuaca dingin, tambah pula mereka diberi rezeki oleh Allah, besok mau berperang, bertumpah darah dengan pasukan kafir Quraisy, malam-malamnya dapat rezeki mimpi basah. Paham Bapak Ibu, mimpi basah ya bagi laki-laki? Mereka mungkin secara logika, besok kabar perang, membayangkan pertumpahan darah, malam-malamnya masih bisa tidur, ngorok, lelap, dapat pula rezeki mimpi basah. Karena memang Allah yang memberikan itu kepada mereka. Ya, tapi Rasulullah SAW apa yang dia lakukan? Beliau berdiri seorang diri di keheningan malam, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit memohon kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya Engkau biarkan sekelompok manusia yang saat ini berada di sini binasa, dihabiskan oleh orang-orang kafir Quraisy itu, maka kata Rasulullah, besok tidak ada lagi satu pun manusia di muka bumi ini yang akan menyembahmu. Itu doa Nabi, pemimpin. Nah, ayah juga begitu. Ayah seorang pemimpin, doanya lah yang paling diijabah oleh Allah. Makanya seharusnya dalam rumah tangga itu yang paling sering bangun malam, yang paling sering qiyamul lail, tahajud, dan berdoa di 2/3 malam itu seharusnya adalah siapa? Seharusnya adalah seorang ayah. Mudah-mudahan jamaah kita di sini ada begitu. Walaupun banyak kita lihat, saya dengar di mana-mana itu banyak yang suka bangun malam itu siapa? Ibu-ibu. Karena di samping ini jam setengah hampir haruslah jago memasak, menyiapkan segala macam. Di samping memang ihtimamnya, perhatiannya untuk nasib anak-anaknya memang adanya nih. Banyak terasa oleh. Tapi sesungguhnya kalau kita kembalikan kepada ayat ini, seharusnya peranan itu juga atau bahkan lebih lagi dilakukan oleh seorang ayah. Itu kalau ayah tersebut menginginkan kebaikan, keberhasilan, kesuksesan untuk keluarga dan anak-anak. Kemudian selanjutnya kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Siapa yang susah payah? Allah yang susah payah atau manusia? Ya, maksudnya bukan berarti Allah menciptakan manusia dengan susah payah, tidak. Itu salah ya. Tidak mungkin itu. Allah justru mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun, kata Allah, jadilah manusia. Tapi yang maksud ayat ini adalah manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan memiliki sifat berkeluh kesah atau bersusah payah, bukan berkeluh kesah ya. Beda berkeluh kesah, tiup sabanta mengonde-onde. Deh.
Deh, kau tidak bisa, deh, kau tidak dapat. Bukan itu maksudnya. Meskipun itu juga ada dalam Al-Quran surat yang lain. Wa khuliqal insanu halu'a. Tapi yang Allah maksud dengan di sini kabat. Kabat artinya rasa resah, rasa susah payah yang melekat di hati. Kalau kabit artinya hati, tapi kalau kabat perasaan susah payah yang terasa di hati manusia. Dan memang ternyata begitulah keadaan manusia. Dalam setiap keadaan apapun, manusia tidak akan pernah luput dari apa yang disebut dengan kabat. Meskipun dia telah kaya raya, memiliki semua apa yang dia inginkan, tidak bisa dia terlepas dari rasa kabat ini. Justru karena kayanya itulah, kemudian semakin banyak pula datang keluh kesahnya, rasa susah dan payahnya, dan juga dalam kondisi-kondisi yang lain. Ya. Kemudian kata Allah selanjutnya, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Manusia itu diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Sejak dia lahir sampai dia meninggal, yang namanya hidup di dunia ini, Bapak dan Ibu, tidak akan ada kesenangan, kebahagiaan yang sempurna. Bahkan ketika kita merasakan sebuah kesenangan, tidak ada kesenangan itu yang terus-menerus. Apa yang namanya senang? Baik senang dalam perasaan biologis kita atau senang dalam hati kita. Tidak ada yang bertahan, kan? Kesenangan biologis, ya, mohon maaf, katakanlah seseorang berhubungan biologis dengan pasangannya, kan sesuatu yang menyenangkan. Tapi itu juga ada batasnya. Tidak bisa dia berjam-jam begitu terus, tidak bisa, kan? Kesenangan hati, maka kalau mau apa senang hati, paling sejam, 2 jam, sehari, habis itu besok berganti lagi dengan mulai lagi hati kita galau, risau, karena datang lagi kabar yang baru. Sedang bersenang-senang, awak tiba kabar anak awak sakit, sedang dirantau ke sekolah, lama tu kalau dan senang tadi itu dengan risau dan gelisahnya hati kita. Itulah manusia sampai dia meninggal. Makanya Imam Malik mengatakan sesungguhnya kebahagiaan yang totalitas itu hanya baru dirasakan oleh manusia ketika kedua kakinya telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cieknya baru yang masuk atau lu itu, nan ciek lekor tali masuk atau tidak. Kalau lah kedua-duanya masuk ke dalam surga, nah disitulah baru manusia akan merasakan kebahagiaan, kesenangan yang sempurna, totalitas, tidak ada sedikit pun lagi akan merasakan kegelisahan, kesedihan, kepayahan, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah manusia itu mengira tidak akan ada yang sanggup atas dirinya? Kalau kita lihat dalam kitab tafsir, ayat ini kembali kepada salah seorang gembong kafir, ya. Saya lupa namanya, ya. Karena memang berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Abu Jahal, ada yang mengatakan Al-Walid bin Al-Mughirah, dan ada yang mengatakan Harith bin apa, saya lupa. Yang penting Al-Imam Al-Tabari mengatakan tidak mesti kita mencari siapa orangnya. Yang penting ayat ini ditujukan kepada semua manusia yang memiliki prasangka ketika dia kuat, ketika dia berkuasa, ketika dia kaya, lalu dia punya pikiran dalam pikirannya atau hatinya, tidak ada orang yang sanggup atas dirinya. Ada tidak orang itu berjumpa dalam kehidupan? Ya, yang dia merasa dialah segala-galanya, tidak ada satupun orang yang akan bisa melawannya. Yang itu kadang-kadang terucap dari mulutnya. Ya, nah Allah mengecam orang ini. Apakah manusia itu mengira tidak ada yang sanggup atas dirinya ketika dia berpuasa? Yaqulu ahlaktu malal lubada. Di mana ketika dia mengira tidak ada yang sanggup atas dirinya tersebut, dia berkata, ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dalam kitab tafsir dijelaskan ada 2 kemungkinan ayat ini. Yang pertama, kembali kepada seorang kafir Quraisy yang termasuk orang hartawan, ya, orang kaya. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan, sajak masuk ambo agama Islam itu berkurang pitih. Karena sebentar-sebentar bayar kafarat,
sebentar-sebentar disuruh berzakat, sebentar-sebentar infak sedekah. Lah banyak mana pitih keluar saja masuk agama Islam. Nah, itu cemoohan dia ketika dia kemudian akhirnya murtad kembali. Ya, dia mengatakan ahlaktu malal lubana. Telah banyak aku habiskan harta untuk agama si Muhammad, untuk agama Islam. Nah, atau ada juga yang sebaliknya mengatakan ini adalah orang kafir Quraisy. Mereka telah menghabiskan banyak effort, banyak harta, banyak upaya untuk mencegah Nabi Muhammad di dalam berdakwah. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira orang tadi itu tidak ada satupun orang yang melihatnya, yang melihat kesombongannya, yang melihat keangkuhannya, yang melihat penghinaan dan pencemoohannya? Ya, orang-orang yang tadi mengatakan tidak ada orang yang sanggup untuk melakukan apapun kepada diri mereka karena mereka orang yang punya harta yang banyak, kekuasaan yang tinggi. Lalu Allah ingatkan diri mereka. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain. Iya banyak banalah harta yang telah engkau keluarkan untuk agama Allah. Baik orang kafir tadi atau mungkin ada orang Islam Bapak dan Ibu yang merasa sudah besar dan banyak jasanya untuk agama, untuk masyarakat tempat dia tinggal, untuk masjid ini misalnya. Lah banyak pitiawa keluar untuk bangun masjid. Lah banyak pitiawa keluar selama untuk memenangkan agama Allah. Maka kepada orang-orang yang memiliki prasangka atau perasaan seperti ini, apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain. Oh iya banyak banalah pitih yang telah kau keluarkan untuk agama Allah. Cuba kana diri kalian masing-masing, kata Allah. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata? Coba nilai. Mana yang lebih besar pemberian Allah kepada dirimu berupa dua mata jika dibanding dengan apa yang telah engkau sedekahkan, engkau keluarkan, engkau infakkan untuk agama? Mana yang lebih besar, kata Allah? Alam naj'al lahu 'aina. Bukankah telah kami ciptakan dua mata kepada mereka? Kalau kita tanyakan kepada diri kita Bapak dan Ibu, hari ini kalau ada orang yang mau membeli kedua bola mata kita yang sehat ini dengan uang 1 triliun, ada enggak ini? Bu, ada yang nyium. 1 triliun itu enggak barang nilainya. Barang nolnya itu 1 triliun. 12 nolnya. Tapi gantinya apa? Dua mata awak dicongkel ada gian kayaknya. Awak tu nak waktu nak dijahit dia tu pun mahkamah pakai tongket. Tapi kita dah bet 1 triliun. Lain ni orang. Papa dia yang niau dah. Nggak ada kita yang mau kan? Karena mata itu adalah salah satu nikmat Allah yang tak bisa tergantikan fungsinya. Dengan mata itu kita bisa melihat apapun keindahan alam ini, melihat sesuatu yang kita inginkan. Maka coba kata Allah, pikirkan itu. Bukankah kami telah beli kalian dua mata? Mungkin Bapak Ibu ingat kisah seorang ahli ibadah pada zaman Bani Israel yang telah beribadah 1000 tahun. Tidak pernah berbuat maksiat barang seujung kuku. Ketika datang hari kiamat, disuruh oleh Allah malaikat menimbang amalannya, ya jelas 1000 tahun beribadah, dosa tidak ada. Berat timbangan amal yang sebelah kanan. Lalu kata Allah, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat. Mendengar kalimat rahmat itu, marahlah hamba. Tersinggung dia. Ya Allah, kenapa engkau suruh aku masuk dalam surga dengan rahmatmu? Sudah capek-capek aku beribadah 1000 tahun lamanya. Nah, kini elok si Allah menyambut masuk surga dengan rahmat. Aku tidak mau, ya Allah. Aku mau masuk ke dalam surgamu dengan amal ibadahku, pahala amal ibadahku yang 1000 tahun dulu. Kecil Allah. Oh, itu kecil Allah. Iya, ya Allah. Ayolah kecil Allah. Malaikat, tolonglah timbang. Ambil matanya ciek kecil Allah. Dan sebelah kanan atau sebelah kiri, ambil ciek saja. Timbang. Jadikan amalan yang 1000 tahun itu sebesar benda kok segadang gunung Uhud, kok segadang gunung Semeru, pahala. Betul letakkan timbangan di kiri itu 1 biji matanya yang kanan. Timbang nama dan barek kecil Allah. Siap kecil malaikat.
ditimbanglah bapak dan ibu. Ya, ketika ditimbang sebelah kanan yang berisi pahala yang sebesar gunung Uhud tadi atau berkali-kali lipat lebih besar di gunung Uhud, 1000 tahun beribadah, ditimbang dengan satu biji mata yang sebelah kiri, ternyata yang terjadi timbangan sebelah kiri turun ke bawah. Menunjukkan satu biji mata itu saja tidak bisa dibalas dengan ibadah 1000 tahun tanpa dosa seujung kuku. 1000 tahun kita beribadah, satu biji mata saja kita tidak bisa membalas nikmat Allah kepada kita. Nah, makanya kata Allah, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah telah kami jadikan untuk mereka dua mata? Apakah dua mata saja? Tidak, walisanan wa syafatain. Bahkan kami berikan juga kepada mereka lisan. Apa itu lisan? Lidah dan dua bibir. Mungkin ada ibu bapak bertanya, alo urusan dua bibir di samping di siku. Rancak mana dia itu? Maha mana dia itu? Nah, coba aku tanya ke ibu, ke bapak, coba ucapkan kalimat papan, tapi bibir aja digarian, bisa tak? Ambo pai kapasa aja mau ngecek ibu. Tapi bibir tak boleh digerakkan. Ambo pai kapasa. Bisa tak? Tidak bisa. Karena huruf yang kita ucapkan itu bisa sebenarnya kerongkongan, bisa lisan, lidah, dan ada pula yang dari M, P, B, apa lagi? F, apa lagi Bu? Banyak. Makanya Allah katakan walisanan wa syafatain. Kalau tidak ada dua hal ini, kita tidak akan bisa berkomunikasi. Ya. Wa hadainahu najdain. Bahkan yang lebih lagi dari yang dua di atas, kami telah menunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Maksudnya bukan menunjukkan kejahatan, dan dikasih tahu oleh Allah. Iko bayin, iko buruk. Ini hak, ini batil. Sehingga kalian tentunya harusnya memilih yang hak, terus tidak mengambil yang batil. Ya, telah Allah turunkan hidayah melalui Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya kata Allah, falaqtahamal aqabah. Maka sekali-kali kata Allah, engkau tidak akan bisa menempuh jalan kebaikan yang mendaki dan sukar. Ya, kita tidak akan bisa, ada yang mengatakan kita nanti tidak akan bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim untuk sampai ke seberang masuk ke dalam surga. Tapi kalau dunia ada juga yang mengatakan engkau tidak akan sampai ke derajat kebajikan yang tinggi, karena dia penuh dengan pendakian yang tinggi. Ya, lalu ditanyakan oleh Allah, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Karena kita kalau mau menurun, mendaki dulu kan. Seseorang ketika telah mendaki, maka setelah itulah dia akan menurun, merasakan ketenangan atau merasakan sesuatu yang lebih menyenangkan. Maka Allah katakan, tahukah kalian apa al-aqabah? Jalan yang mendaki itu apa? Jalan yang sukar, sehingga setelah itu kalian akan mendapatkan kesenangan. Maka kata Allah, yang pertama, fakku raqabah. Yang harus kita lakukan, mendaki itu kan konotasi, kata kiasan. Bukan berarti kita harus naik gunung pula. Bukan berarti besok kita mendaki gunung segala, gunung Merapi, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya lakukan sesuatu yang susah, yang payah, seperti susahnya orang mendaki gunung. Apa upaya itu yang harus kita lakukan? Yang pertama, fakku raqabah. Apa artinya fakku raqabah? Fakku artinya mengupak bahasanya. Ada kotak kayu, dalamnya ada sesuatu. Nah, untuk mengambil sesuatu itu kita kupak, kita buka. Ya, bahasa anak ini unboxing, ya. Yang suka belanja-belanja itu unboxing, dibuka paket. Apa yang dibuka? Raqabah. Raqabah itu kalau bahasa Arabnya leher. Leher yang dibuka. Nah, bukan leher maksudnya. Maksudnya itu budak. Karena dulu budak-budak itu memang diikat leher. Ya, diikat lehernya, tangannya juga begini. Nah, tentu itu zaman dulu. Ketika perbudakan di zaman itu masih berlaku.
Ya, itu amalan yang paling pertama, memerdekakan seorang budak. Dalam hadis banyak disebut pahala besar yang Allah berikan kepada orang yang memerdekakan budak. Itu dulu. Lalu sekarang bagaimana? Masih ada perbudakan. Ya, perbudakan dalam bentuk seperti itu tidak ada. Tapi perbudakan, orang yang diperbudak dalam pekerjaannya, diperbudak oleh ekonominya, diperbudak karena kebodohannya, banyak. Maka tugas kita hari ini, kalau kita ingin mendapatkan al-aqobah ini, maka bebaskanlah orang dari perbudakan. Bisa membantu orang terbebas dari hutangnya, ya, dari rentenir, ya, bantu dia melunasi hutang. Ya, membantu tidak mesti dengan memberi cuma-cuma, Bapak Ibu. Ini makasih dia pinjaman, terlepas dia dari bunga yang berlipat-lipat, habis itu dia angsur pada kita tanpa bunga. Kan membantu juga namanya. Ya, karena dia kalau tidak begitu nanti pinjam lagi ke bank yang lain berbunga juga, ya, pernah lepas dia dari perbudakan dan tenir tadi. Atau perbudakan kebodohan, perbudakan perempuan-perempuan tunasusila yang terpaksa melakukan perbuatan nista dan hina itu karena kebutuhan ekonomi. Ya, selamatkan mereka, berikan mereka sumber penghasilan yang lebih layak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan, membantu orang yang dalam keterbelengguan nasib yang susah dan payah. Kemudian yang kedua, ta'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan. Ya, atau di sini berupa pilihan. Bisa dua-duanya kita lakukan, atau memang bisa ada pilihan. Mana yang memungkinkan, mana yang kondisi kita sedang berada di situ. Ta'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari yang saat itu sedang terjadi kelaparan. Hari paceklik, ya, sembako susah, sembako hilang di mana-mana. Karena ekonomi terjadi inflasi, barang-barang mahal. Nah, di rumah kita kebetulan banyak tersedia persediaan, ya. Maka memberi makan pada situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yatiman dza maqrabah, atau memberi makan, memberi bantuan kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Terutama tentunya, ya, meskipun tidak mesti ada kekerabatan. Tapi kalau ada, kita punya saudara, anak adik, anak kakak, ya, atau saudara tapi tidak langsung, tapi masih ada hubungan kekerabatan, maka ini adalah anak yatim. Dan dia anak yatim. Yatim itu artinya anak yang kehilangan ayah, ya, yang ayahnya sudah meninggal dunia dan belum berusia balik. Kalau dia sudah balik, maka status yatimnya tidak ada lagi, meskipun bukan berarti tidak lagi dibantu, tetap dibantu. Tapi mungkin tidak sama dengan anak yatim yang belum balik. Maka ini juga adalah cara kita untuk mendaki tadi, ya, melewati raqabah tadi. Atau yang keempat, au miskinan dza matrabah, atau memberi bantuan kepada orang miskin. Matrabah artinya, matrabah itu dari turab. Turab itu tanah. Orang miskin yang tidur di atas tanah. Saking dia tidak punya apa-apa, bahkan pondok buruh pun tidak punya, tidur di tanah. Atau yang hari ini kita sebut dengan para gelandangan, tunawisma, tidur di emperan toko, ya. Bahkan ada yang tidur di pinggir jalan raya. Nah, inilah orang miskin yang sebenar-benar miskin. Fakir, miskin, papa, gelandangan. Maka inilah orang yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kelima, untuk bisa melewati al-aqabah tadi, ya. Yang kelima adalah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian tidak hanya dengan empat tadi, tambah lagi yang kelima, terus menerus dalam waktu yang sama, kana minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, atau dia termasuk menjadi orang-orang yang beriman yang saling menasihati karena kesabaran. Ya, wa tawasaw bil marhamah, dan juga saling menasihati untuk berkasih sayang atau menebar kasih sayang kepada sesama. Jadi yang pertama, saling menasihati untuk sabar. Yang dinasihati itu sabar kawan, sabar umi, sabar bunda, ya. Mengajak orang untuk sabar, tapi juga dia sendiri harus sabar.
Jadi mau menasehati dan mau pula dinasehati. Nah, itu maksud dengan watawasau. Jangan maunya menasehati saja, tapi giliran nasehati Anda terima. Itu bukan watawasau. Karena watawasau itu harus saling. Tidak bisa kita saja atau orang saja, tidak bisa. Ya, saling menasehati untuk bersabar, bersabar atas cobaan, ujian, penderitaan, bersabar untuk menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, dan bersabar pula untuk tetap istiqomah, terus melaksanakan ibadah dan ketaatan. Yang kedua, watawasau bil marhamah. Saling pula menasehati untuk menebar kasih sayang, ya, mengingatkan orang, jangan mudah itu banawa, ya. Sayangilah ini, ya, sayangilah dia, kasih dia perhatian, kasih dia pengampunan, kasih dia maaf, ya, dan seterusnya. Karena agama Islam ini agama rahmah, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya kata Allah, orang-orang yang melakukan 5 hal tadi disebut ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang-orang golongan kanan. Ya, golongan kanan artinya orang-orang baik, orang-orang yang diridhai Allah, orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang-orang yang kafir, ingkar, durhaka dengan ayat-ayat kami, dengan Al-Quran, dengan agama Islam ini, hum ashabul masy'amah. Mereka itu adalah orang-orang golongan kiri. Ya, kalau kiri berarti tempatnya nanti di neraka. Alaihim narun muqsadah. Bagi mereka nanti Allah sediakan api neraka yang ditutup rapat. Muqsadah itu artinya kalau Bapak Ibu masak air, dipasang tungkunya itu, ya, nah, itu namanya muqsadah. Tidak ada lagi tempat keluar. Tapi kalau dia tidak dipasang, nah, itu namanya bukan narun muqsadah, nar saja. Jadi kenapa Allah katakan narun muqsadah? Karena memang supaya tidak ada yang lompat keluar. Kalau tidak ditutup nanti ada yang lompat keluar, ya. Nah, tapi ini sebenarnya untuk menggambarkan juga di samping apinya itu sangat panas, azabnya juga bermacam-macam di dalam. Dia pun juga sudah ditutup mati dari kiri kanan, dari atas, ditutup mati neraka itu baik, sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan diri kemana. Itu dimaksud dengan alaihim narun muqsadah wal iyazubillah. Semoga Allah melindungi dari kita semua dari siksaan api neraka. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya, tidak cukup waktu kita untuk berlama-lama mentadabburi ayat-ayat surah Al-Balad ini, meskipun ayat-ayatnya penuh dengan hal-hal yang betul-betul bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari, petunjuk-petunjuk yang memang perlu kita perhatikan. Tapi mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, menyadarkan kita kembali untuk berfastabiqul khairat, mencapai apa yang tadi Allah sebutkan di atas. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apa jalan yang sukar itu yang harus ditempuh kalau ingin sampai ke puncak? Setelah itu baru engkau akan bersenang-senang. Maka yang pertama kata Allah, bebaskan orang dari perbudakan, bantu orang, ringankan beban hidup orang. Yang kedua, beri makan orang lain yang nampak oleh engkau dalam keadaan kelaparan. Lah 2 hari tidak makan, lah pulihkan badan. Yang ketiga, muliakan anak yatim. Terutama kalau anak yatim itu masih ada hubungan keluarga dengan kita, yang ayahnya sudah tidak ada, tapi dia belum balik. Yang keempat, ada orang miskin, fakir, papa, sampai tidak punya rumah, tidur di jalanan, jadi gelandangan. Kemudian yang kelima, terus saling menasehati untuk sabar di atas dunia ini menjalani kehidupan. Sabar dalam 3 aspek tadi, sabar menerima ujian, cobaan, sabar dalam menahan diri, berbuat maksiat meskipun kesempatan itu ada dan tidak ada orang yang tahu, dan sabar menahan diri juga untuk tetap istiqomah, tekun beribadah, salat 5 waktu ke masjid meskipun dalam keadaan tidak kuat misalkan, dan saling menasihati untuk senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Itulah yang disebut dengan ashabul maimanah, orang-orang kanan yang nanti akan menjadi
penduduk surganya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Iya. Yeah. Iya. Jadi memang begitulah cara Allah menamakan Al-Quran. Tidak mesti mencakup semua isinya, tapi mengambil salah satu hal yang terpenting dalam ayat itu. Allah ingin bersumpah dengan negeri Makkah, ya, yang mana di Makkah itu tadinya terdapat orang-orang yang menistakannya, menghinakannya. Maka Allah katakan, negeri ini mulia, kalian orang-orang hina, nista, tidak berhak tinggal di sini. Nanti akan datang Nabi yang akan menguasai negeri ini. Jadi tidak mesti seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kan banyak kisah dalam. Bahkan kalimat Al-Baqarah itu cuma ada beberapa ayat kan. Tapi kenapa? Justru yang dapat nama surah Al-Baqarah itu Al-Baqarah. Nah, begitu pula dengan surah-surah yang lain. Jadi tidak mesti memang penamaan surat itu mengambil makna yang paling dominan dalam surat, tidak mesti. Itu memang hak prerogatifnya Allah. Baik. Dari bapak-bapak ada Pak? Ibu cukup? Baik, kalau begitu terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada kekurangan, salah dan khilaf ucapan dan perkataan. Semoga Allah senantiasa menyinari hidup kita dengan hidayah Al-Quran Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.